Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang presentasi turis sustainable industry. Sanggimoni Forest, salah satu destinasi wisata berbasis sustainable turis di Bali. Di sini wisatawan dapat melihat langsung habitat alam dari ratusan monyet berekor panjang sekaligus mengenal lingkungan alam yang masuk dalam kawasan hutan lindung Bali. Memiliki luas sekitar 10 hektar dengan udara yang sejuk. Di hutan Sanggih terdapat berbagai jenis flora yang cukup langka, seperti tanaman amplas, pule, pala, buni, cempaka kuning, dan masih banyak lagi. Selain menjadi rumah bagi ratusan monyet berekor panjang, Sage Monkey Forest juga menjadi tempat suci bagi masyarakat Hindu di Bali. Terdapat dua pura di tengah hutan yang disakralkan, yaitu Pura Melanting dan Pura Bukit Sari. Putih kayu Palembang sebagai penyumbang oksigen alam terbesar di Palembang. Kawasan Putih Kayu menjadi salah satu destinasi wisata dengan konsep sustainable tourist yang menarik untuk dikunjungi. Di Putih Kayu terdapat deretan pohon pinus dan sebagai flora seperti mahoni, talong, hingga akasia. Selain itu, wisatawan juga bisa melihat berbagai macam fauna unik dan langka di Putih Kayu seperti kera panjang, beruk, tupai, biawak, musang, hingga berbagai serangga langka yang belum diberi nama. Bukan hanya itu saja, bagi wisatawan yang berkunjung juga belajar sambil berwisata karena wisatawan dapat berinteraksi langsung dengan satwa, belajar menanam bibit pohon, hingga menikmati berbagai permainan yang menarik di Putih Kayu. Umbul Panggo, salah satu contoh destinasi sustainable tourist yang cukup unik dan menarik perhatian wisatawan untuk berlibur ke Klaten, Jawa Tengah. Konsep sustainable tourist yang ada di Umbul Panggo adalah pengelolaan berkelanjutan atau bisnis pariwisata. Sejak awal, tempat wisata yang berlokasi di Desa Ponggo ini memiliki potensi sumber air yang melimpah. Hal tersebut mendorong masyarakat memanfaatkan sumber daya air yang biasanya hanya digunakan sebagai irigasi sawah menjadi atraksi wisata berupa latihan menyelam, bersuah foto di dalam air, hingga snorkeling. Masyarakat lokal yang terjun langsung mengelola Umbul Ponggo menjadi kunci sukses destinasi wisata ini. Dengan dukungan penuh masyarakat yang terlibat dalam memanfaatkan potensi alam yang memiliki, Umbul Ponggo menjadikan salah satu destinasi wisata dengan penghasilan tinggi, yakni mencapai 4 miliar per tahun. Sustainable tourist atau pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan konsep berwisata yang dapat memberikan dampak jangka panjang, baik itu terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan bagi seluruh masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung. Dalam upaya mengembangkan sustainable tourist, Camp Akraf atau Parekraf memiliki 4 pilar fokus yang dikembangkan, di antaranya pengelolaan berkelanjutan, bisnis pariwisata, ekonomi berkelanjutan atau sosial ekonomi, jangka panjang berkelanjutan, budaya atau sustainable culture yang harus selalu dikembangkan dan dijaga, serta aspek lingkungan atau environment sustainability. Berbekal 4 pilar utama tersebut,
Tren pariwisata berkelanjutan akan menjadi kegiatan berwisata yang banyak dinikmati wisatawan. Tidak sekedar berlibur, setiap wisatawan juga tetap memperhatikan protokol berwisata yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kelestarian alam. Menariknya sebenarnya konsep sustainable tourist bukanlah hal yang baru di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya destinasi wisata berbasis sustainable tourist yang masih terus bertahan hingga sekarang. Berikut 5 destinasi wisata berbasis sustainable di Indonesia lengkap dengan keindahan alam yang disajikan. Taman Nasional Baluran, salah satu bentuk ekowisata yang mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Terbukti karena Taman Nasional Baluran merupakan tempat wisata berwawasan lingkungan yang mengutamakan konservasi alam sebagai pendukung pelestarian satwa dan lingkungan sekaligus juga kesejahteraan masyarakat setempat. Menariknya Taman Nasional yang berada di Situbondo, Jawa Timur ini juga dikenal sebagai Little Africa di Jawa karena memiliki suasana savana yang khas, ditambah lagi menurut jurnal ilmiah Domestic Case Study yang dikutip dari Katada menyebutkan di Taman Nasional Baluran terdapat 444 jenis tumbuhan, 28 jenis mamalia, serta 196 aves, spesies, dan reptil. Tak hanya kawasan Taman Nasional saja yang menarik dikunjungi, di sekitar Baluran juga terdapat berbagai objek wisata yang tak kalah indah seperti Pantai Bilik, Sijile, Gunung Baluran, dan Tavana Bekol. Taman Nasional Ujung Kulon tidak hanya dikenal sebagai salah satu situs warisan dunia dan rumah bagi badak Jawa saja, Taman Nasional Ujung Kulon juga dikenal sebagai destinasi wisata yang mengembangkan sustainable tourist di Indonesia. Sangat masuk akal pasalnya di Taman Nasional Ujung Kulon tidak sekedar melestarikan alam dan badak Jawa yang kian langka saja, namun sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Ada banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi di Taman Nasional Ujung Kulon, mulai dari snorkeling dan diving di Pulau Peucang, menikmati kekayaan alam di Kepulauan Handeule, atau bermain kano dan kanoeing di Pulau Pama-Panggan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.